Selanjutnya adalah stasiun putaran dan penyelesaian. Stasiun putaran merupakan suatu proses pemisahan kristal gula dari larutan induknya atau molasses dengan cara penyaringan menggunakan tenaga putar atau gaya sentrifugal. Sentrifugal merupakan efek semu yang ditimbulkan ketika semua benda melakukan gerak melingkar sehingga benda bergerak menjauhi titik pusatnya. Karena adanya gaya sentrifugal, maka massa yang telah dimasuk koefisien kejenuhan ke dalam alat pemutar akan terlempar menjauhi titik pusat perputarannya. Berhubung adanya saringan pada bagian dindingnya, maka kristal akan tertahan, sedangkan larutannya akan menembus lubang-lubang saringan. Dengan demikian, terpisahlah antara kristal dengan larutannya. Walaupun demikian, tetap ada sebagian kotoran yang masih menempel pada kristal, sehingga akan dilaksanakan penyiraman air dengan maksud untuk memisahkan kotoran yang masih menempel pada kristal, dan diharapkan kotoran tersebut dapat larut dan dengan dilakukannya putaran akan mampu dipisahkan. Kemampuan unit putaran dipengaruhi 3 faktor, yaitu massa yang diputar, kecepatan linier, dan juga jari-jari. Untuk menghitung gaya sentrifugal dapat dihitung menggunakan rumus massa yang diputar dikali kecepatan linier kuadrat atau massa yang diputar dikali kecepatan sudut kuadrat dikali jari-jari basket. Berikut adalah proses pemisahan strop, di mana strop yang berada dalam larutan induk dan dalam larutan induk bergerak turun melalui ruang antar kristal hingga mencapai level kristal. Larutan induk terus menyusut hingga ruang antar kristal kosong sehingga kristal tinggal terlapisi oleh lapisan tipis larutan. Penghilangan lapisan tipis di permukaan kristal. Kemudian adalah bed sentrifugal. Putaran HGF digunakan untuk memutar masakan R yang turun dan dilakukan secara batch. Selain itu, untuk masakan A juga menggunakan putaran HGF kontinu. Putaran HGF bekerja secara terputus, di mana alat pemutar diisi masakan dengan secukupnya lalu diputar. Proses pemutaran berlangsung kurang lebih 2-3 menit. Dan untuk batch sentrifugal ini digunakan untuk kemurnian harga tinggi. Berikut merupakan siklus dari sentrifugal batch. Yang pertama adalah tahap pengumpan. Pada kecepatan putaran 160 rpm, katup pengisian terbuka. Masakan mengalir masuk ke dalam basket sampai memenuhi kapasitas basket tersebut dengan waktu 12-25 detik. Kedua adalah proses percepatan, di mana katup pengisian menutup dan RPM akan meningkat hingga 300-400 rpm dengan waktu yang dibutuhkan adalah 40 detik. Ketiga adalah proses pencucian. Pada putaran 300-700 rpm atau hampir mendekati RPM maksimal, saat terjadi perubahan warna, dilakukan proses penyiraman dengan suhu 75 derajat Celcius, dimaksudkan untuk melarutkan partikel-partikel kecil yang melekat pada dinding kristal sekaligus sebagai pencuci, sehingga diharapkan gula yang keluar dari alat pemutaran bisa lebih putih dan bersih. Penyemprotan dilakukan selama 5-10 detik. Keempat adalah pemutaran maksimal. Kemudian dilanjutkan dengan proses steaming untuk mengeringkan gula setelah dilakukan penyiraman dengan air. Dari putaran 700 rpm, lalu ditingkatkan hingga putaran mencapai 1000 rpm sampai dengan maksimal. Waktu yang dibutuhkan adalah 15-30 detik. Kemudian adalah tahap penurunan. Pada tahap ini, proses kecepatan mulai menurun sampai 50 hingga 60 rpm yang bertujuan untuk proses penyerapan lapisan gula. Katup pengeluaran terbuka, scraper akan bekerja untuk menurunkan gula bergerak dari sisi atas ke sisi bawah dengan waktu
Waktu yang dibutuhkan adalah 20-30 detik. Yang ketujuh adalah pencucian basket. Kartu pengeluaran akan menutup kembali, sedangkan scraper naik ke posisi semula dan kembali pada tahap permulaan. Kemudian putaran dijalankan dalam keadaan kosong sebelum bahan masuk. Dilakukan pembersihan dengan cara disemprotkan air untuk pembersihan saringan. Waktu yang dibutuhkan adalah 5-10 detik. Selanjutnya adalah continuous centrifugal. Pada centrifugal continuous, basket berbentuk konus, sudut 25-34 derajat, dengan RPM berputar adalah 1200-2000 RPM. Diameter basket 80-125 mm dengan lubang screen sebesar 0,04-0,09 mm dan digerakkan oleh motor dengan daya 30-90 kW. Kedua, masakan masuk pada pertengahan konus dikontrol secara otomatis. Air siraman melalui pipa yang dipasang sepanjang konus. Air siraman 15-25 liter per meter kubik dengan tekanan 2 kg per cm kuadrat diberikan melalui nozzle berjarak 50 mm dari screen. Tebal lapisan gula adalah 2-3 mm. Kelemahan dari centrifugal continue ini adalah pecahnya kristal membentur dinding sentrifugal dan korosi akibat gesekan dengan screen. Berikutnya adalah hal-hal yang berpengaruh terhadap sistem pemutaran. Yang pertama adalah gaya sentrifugal dan waktu. Lamanya proses pemutaran masakan sangat menentukan hasil proses sehingga perlu diadakan percobaan lama pemutaran terhadap jenis masakan yang mempunyai sifat berbeda. Yang kedua adalah suhu dan RPM. Suhu dapat mempengaruhi beban kerja alat pemutar karena dapat mempengaruhi kelarutan bahan dalam memasak sehingga berpengaruh terhadap viskositas masakan. Semakin tinggi viskositas masakan yang diputar, semakin berat kerja putaran sehingga semakin sulit kristal gula yang larut dalam larutan induk. Yang ketiga adalah bahan pencampur. Bahan pencampur biasanya berupa larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Hal ini dimaksudkan untuk mengencerkan masakan yang akan diputar dengan harapan beban alat berkurang dan hasilnya lebih baik. Yang keempat adalah penyiraman. Penyiraman dimaksudkan untuk melarutkan partikel-partikel kecil yang melekat pada dinding kristal sekaligus sebagai pencuci sehingga diharapkan gula yang keluar dari alat pemutaran bisa lebih putih dan bersih. Air siraman menggunakan contaminated kondensat dengan suhu 70 derajat Celcius. Diharapkan dengan suhu tersebut lapisan strup yang menempel pada kristal dapat larut dan keluar dengan mudah serta tidak banyak kristal yang larut bersama strup. Problematika dan cara mengatasi di stasiun putaran. Yang pertama adalah viskositas masakan tinggi. Akan menyebabkan kristal gula sulit dipisahkan dengan larutan induknya. Kurangnya air cucian dalam putaran, RPM putaran kurang maksimal. Untuk mengatasinya dilakukan dengan cara menaikkan temperatur maskuit. Yang kedua adalah saringan basket tersumbat akibat hadirnya kristal palsu. Dapat diatasi dengan cara pembersihan secara periodik pada screen pemutar. Yang ketiga adalah vibrasi pada sentrifugal, yang disebabkan karena mutu masakan yang masak kurang baik atau hasil masakan lengket, sehingga pada hasilnya didapatkan gula yang sedikit dan molasses yang dihasilkan semakin banyak. Cara mengatasinya yaitu koreksi kerja tukang masakan agar bisa didapatkan mutu masakan yang baik sehingga tidak membebani di stasiun pemutaran. Yang keempat adalah kendala pada saat padam listrik. Untuk menutup valve masakan yang akan dialirkan ke putaran harus dikerjakan dengan manual oleh bantuan manusia. Cara mengatasinya yaitu dengan cara reparasi alat. Syarat mutu gula. Yang pertama, parameter ujinya yaitu polarisasi. Persyaratannya minimal 99,5 derajat Z. Susut pengaringan, berat berberat maksimal 0,1%.
Warna larutan 76-300 IQMSA. Abu conductivity maksimal 0,15%. Berat jenis butir 0,2-1,2 mm. Belerang dioksida maksimal 30 mg per kg. Dan cemaran logam dari Pb maksimal 2, dari Cd maksimal 0,2, dari Hg yaitu maksimal 0,05, dan dari abu maksimal 1. Selanjutnya adalah tahap penyelesaian. Sebelum dilakukan proses pengemasan gula, harus melalui beberapa tahapan untuk menentukan daya tahan simpan gula di dalam gudang gula. Yang pertama adalah proses pengeringan gula, di mana bertujuan untuk agar gula tidak menggumpal atau keking pada proses penyimpanan, menjaga kerusakan secara mikrobiologis dan kimia, dan menekan kadar air dalam kristal hingga kurang dari 0,2%. Di PT IGG sudah menggunakan Fluided Bed Sugar Dryer and Cooler, di mana udara kering bertekanan dihembuskan dari bawah hamparan gula yang disalurkan ke dalamnya. Setelah itu, melalui hamparan selanjutnya dihembuskan udara dingin, serta di dalamnya dilengkapi dengan penghisap gula debu yang memisahkan gula produk dengan gula debu yang selanjutnya akan dilebur. Berikut merupakan proses dari Fluided Bed Sugar Dryer and Cooler. Yang pertama, baffle dipasang ujung pengeluaran gula sebagai pengatur ketebalan gula dan menentukan ketebalan gula pada drum. Yang kedua, FDF1 untuk mendorong udara luar untuk dipanaskan dan diteruskan ke dalam drum dryer. FDF dilengkapi dengan filter pada sisi pemasukan untuk memastikan udara bebas kontaminan. FDF2 digunakan untuk memasukkan udara pendingin ke dryer sampai suhu kurang dari 38 derajat Celcius dan juga dilengkapi dengan filter dan conveyor untuk mengumpankan gula ke paket elevator. Selanjutnya adalah siklon separator, terdiri dari IDF dust scrubber untuk menangkap partikel debu gula dan menyemprotkan air bertekanan, serta debu gula berukuran mikro dapat ditangkap. Selanjutnya adalah proses pre-baking screen, di mana proses ini berguna untuk memisahkan gula produk dengan BCP 0,8-1,2 mm dengan gula kerikilan. Gula kerikilan akan dilebur dalam melter, sedangkan gula produk akan masuk ke dalam sugar bin dan kemudian akan dikemas. Selain gula produk dan gula kerikilan, di saringan tersebut juga terdapat gula debu yang terikut dalam proses penyaringan. Sementara kristal gula debu akan dihembuskan melewati dryer cooler dan ditangkap oleh separator yang akan dikontakkan dengan air sehingga menjadi sweet water. Saringan gula ini terdiri dari dua lapis, saringan atas untuk menyaring gula kerikilan dan yang lolos akan diteruskan. Untuk diameter saringan gula kerikilan, ukuran lubangnya 7 mesh dan untuk penyaringan kedua yaitu 23 mesh. Selanjutnya adalah proses pengemasan gula. Proses pengemasan gula dilaksanakan setelah gula keluar dari sugar dryer and cooler, kemudian dibawa ke atas paket elevator dan disalurkan menuju pengepakan dan sugar bin. Selanjutnya, saat gula dibawa ke gudang gula menggunakan belt conveyor, terdapat magnetic separator agar gula bersih dari benda lain mengandung logam yang terbawa selama perjalanan ke pengepakan. Yang ketiga, sugar bin berfungsi untuk penyaluran gula yang akan dikemas. Selanjutnya akan dilakukan pengemasan dengan karung 50 kg. Selanjutnya adalah problematika dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah kendala kadar air setelah pengeringan lebih dari 0,05%, suhu gula lebih dari 40 derajat Celcius, terjadinya keking gula, dan terjadinya kenaikan warna. Cara mengatasinya, dipastikan alat cukup. Dipastikan juga suplai steam pemanas cukup, atur ketebalan gula berkaitan dengan waktu tinggal yaitu 10 detik. Suhu udara pengering kurang lebih 85 derajat Celcius dan pendingin kurang dari 30 derajat Celcius. Kecepatan aliran udara pengering 1-2 meter per detik. Jika kecepatan kurang dari 1 meter per detik, berpotensi gula debu masuk ke dalam gula produk. Selanjutnya adalah
operasi penyimpanan. Gula yang telah dikemas dalam karung dengan masing-masing neto 50 kg selanjutnya disimpan dalam gudang. Dalam operasi penyimpanan gula, perlu adanya pengaturan tumpukan gula dengan bertujuan agar tumpukan gula tidak mudah runtuh, agar tumpukan gula mudah dihitung, agar pengaturan sirkulasi udara dalam ruang gudang mudah dan baik, dan agar memudahkan proses pemasukan atau pengeluaran dalam gudang. Berikut merupakan proses penyusunan gula dalam gudang. Yang pertama, dimulai dari bagian tepi dengan jarak 1-1,5 meter dari dinding gudang. Gula disusun dari bagian bawah ke bagian atas dengan stapel. Susunan diatur dengan satu stapel terdiri dari 3 sak yang disusun vertikal dan 2 sak disusun horizontal dengan ketinggian 40 sak, sehingga satu stapel memiliki 200 sak gula. Selanjutnya adalah syarat baku mutu gula. Gula yang dihasilkan dari stasiun pemutaran perlu dikemas dan disimpan di dalam gudang gula. Dalam penentuannya, dilakukan pengawasan baik secara analisa maupun visual. Berikut merupakan persyaratan gula masuk gudang. Yang pertama adalah warna gula standar sesuai dengan 80-300 IKUMSA, gula halus, kering, dan bersih dengan kadar air maksimal 0,1%, ukuran kristal atau BJB harus memenuhi standar yaitu 0,8-1,2 mm. Yang keempat adalah berat bersih, tiap karung harus 50 gram, karung utuh atau tidak boleh robek dan harus dalam keadaan rapi. Selanjutnya adalah syarat gudang gula. Gudang gula berfungsi untuk menyimpan gula produk yang sudah dikemas di dalam karung plastik atau sak. Agar mutu gula dapat disimpan di dalam gudang dan lama, maka harus diperhatikan yaitu suhu ruangan normal kurang lebih 35 derajat Celcius, kelembapan udara 75%, kondisi bangunan agar tidak bocor, dinding kokoh dan kedap air. Sirkulasi udara dalam gudang harus baik, dilengkapi dengan pengukur suhu ruang atau termometer, dan dilengkapi dengan pengukur kelembapan atau hygrometer, dilengkapi alat pemadam kebakaran dan konveyor untuk menyusun tumpukan gula dalam gudang. Problematika dan cara operasional dalam proses penyelesaian gula. Gula yang keluar dari alat sugar dryer masih lembab, sehingga cara pengatasinya yaitu dengan penambahan steam pada udara kering. Kedua, hasil penyaringan gula sehingga didapat gula yang tidak sama rata ukurannya. Yang akan dilakukan yaitu dilakukan pengecekan ulang. Apabila saringan rusak, dilakukan perbaikan ulang atau diganti dengan saringan yang baru. Yang ketiga, sakarin sering tersumbat karena kristal yang tersangkut menyebabkan gula menumpuk dan tumpah. Cara mengatasinya, melakukan pengikatan pada skrin.